Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Koneksi antar materi ini saya paparkan dengan menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, 2 perasaan, 3 pembelajaran, dan yang keempat penerapan ke depan. Saya akan memaparkan tugas 1.2 tentang koneksi antar materi modul 1.1 dengan 1.2. Setelah saya mempelajari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, banyak hal yang saya dapatkan dari modul tersebut, bahwa pendidikan tidak hanya berkaitan dengan mentransfer ilmu pengetahuan saja, akan tetapi yang diutamakan adalah menuntun sesuai dengan kodrat yang ada pada anak, serta menjadikan anak itu tumbuh menjadi manusia yang baik budi pekertinya. Sehingga nilai dan peran guru penggerak sangat dibutuhkan untuk mencetak anak-anak menjadi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, peristiwa. Peristiwa yang paling penting, saya merasa peristiwa yang paling penting dan berkesan pada saat mempelajari modul 1.1 adalah pada saat saya memahami tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan itu adalah menuntun. Dan seorang pendidik harus menghamba pada anak, sehingga saya menyadari pembelajaran harus berpihak pada murid. Pendidik harus melayani murid dengan penuh cinta kasih. Pendidik pun tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, namun lebih ditekankan pada menuntun anak agar menjadi insan yang berkarakter atau memiliki budi pekerti yang baik. Peran guru sebagai pendidik tidak hanya menuntun di dalam kelas saja, melainkan harus menyeluruh dari segala komponen. Peristiwa yang paling penting dan menantang bagi saya adalah setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro dan 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, di mana saya sebagai guru penggerak harus tergerak untuk mengimplementasikannya kepada rekan sejawat maupun kepada seluruh komponen yang ada di sekolah, terutama kepada murid, agar terciptanya profil pelajar Pancasila. Yang kedua, saat mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS dengan diberikannya batas waktu, sehingga saya harus bisa memanage waktu agar tugas saya bisa diselesaikan dengan tepat pada waktunya. Kaitannya antara modul 1.1 dengan modul 1.2 menurut saya adalah berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang mengatakan bahwa pendidikan itu suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, sesuai dengan peran guru penggerak bahwa pendidik sebagai pemimpin dalam pembelajaran harus memihak kepada muridnya dengan cara memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan menuntun muridnya agar menjadi manusia yang berakhlak, mampu mengembangkan potensi, bakat, minat sesuai dengan kebutuhan muridnya. Kedua, perasaan. Saat peristiwa itu terjadi, saya merasa bagaikan gelas kosong yang membutuhkan air untuk membasahi seluruh dinding dari gelas. Air itu merupakan ilmu yang saya butuhkan untuk membasahi seluruh yang ada di dalam diri saya. Saya merasa seorang pendidik yang masih kurang pengalaman dalam menghadapi murid maupun menghadapi orang-orang yang ada di sekitar saya. Sehingga saya merasa harus banyak belajar dan harus memperbaiki diri saya. Saya bersyukur dan bahagia karena saya terpilih untuk terlibat dalam mengikuti kegiatan pendidikan praktek guru penggerak, dan saya pun tergerak untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi yang saya peroleh dari praktek guru penggerak. Saya pun termotivasi untuk mempraktekkan, berbagi, serta merubah paradigma tentang pendidikan kepada rekan sejawat. Yang ketiga, pembelajaran. Sebelum peristiwa itu terjadi, saya berpikir bahwa murid tidak akan bisa memberikan gagasan atau ide jika guru mengurangi penjelasannya di depan kelas, atau disebut dengan guru sebagai pusat pembelajaran, teacher centers. Yang kedua,
Murid yang berkarakter baik adalah jika saat belajar selalu tertib dan berdiam diri di tempat duduknya. Yang ketiga, penilaian kognitif pada materi seperti ulangan dan psikomotor mengumpulkan karya lebih diutamakan ketimbang proses dan menuntun. Yang keempat, melakukan refleksi terhadap kegiatan menurut saya hal itu tidak perlu dilakukan karena yang dibutuhkan dari murid adalah transfer pengetahuan. Dan yang kelima, berkolaborasi dengan rekan sejawat menurut saya hanya percuma saja dan bahkan membuang-buang waktu, karena waktu itu menurut saya tidak ada faedahnya untuk merubah murid menjadi lebih baik. Namun sekarang saya berpikir bahwa murid harus diberikan kebebasan agar bisa menggali potensi atau bakat yang ada dalam dirinya, atau bisa disebut dengan murid sebagai pusat pembelajaran. Murid tidak akan berkembang jika hanya berdiam diri di tempat duduk karena mengandalkan pemahamannya sendiri. Menuntut tidak penting, yang terpenting adalah bagaimana agar saya bisa menuntun murid agar berperilaku baik dan menuntun murid dalam berproses menghasilkan karya sesuai dengan gagasannya. Dengan refleksi, saya semakin tahu apa yang menjadi kekurangan dari kegiatan pembelajaran saya, sehingga saya bisa terintrospeksi dan memperbaiki metodenya agar bisa menghasilkan sesuatu yang baik untuk murid. Yang keempat, penerapan ke depan. Saya akan melaksanakan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dan sebagai pendidik, saya akan menuntun dengan cara membimbing, mengarahkan murid agar menjadi lebih baik dan mau menggali potensi yang ada pada dirinya. Saya akan membuat metode pembelajaran yang baru dan menyenangkan. Dan saya akan selalu merefleksikan kekurangan yang ada pada diri setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat, saya harus mulai dari diri untuk memotivasi diri agar bergerak melakukan perubahan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia maju.